Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Jose. Eh, Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Man shola bardain ada khalal jannah. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari 574 dan Muslim 635. Baik, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum ini saya sudah mengupload mengenai bagaimana cara membuat traffic light. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat forecast supaya apa yang sudah menjadi kinerja tim teman-teman semua ya, jadi kinerja penjualan itu paling tidak bisa diprediksi berdasarkan dengan kinerja yang sudah terjadi gitu ya. Jadi mungkin hari kerjanya sudah 1 minggu gitu ya, ini saya contohkan. Nah, sebelumnya saya sedikit ulas ya. Jadi di sesi saya sebelumnya saya membahas bagaimana cara memberikan traffic light di sini. Jadi ini memudahkan kita untuk memonitor tim kita kalau dia dalam posisinya kurang bagus, misalnya dari sisi sales activity management-nya, dari call-nya, kemudian dari presentasinya, closing-nya, sampai dengan produksinya. Nah, di sini kita juga bisa membuat berapa productivity prospek per harinya, kemudian berapa productivity call per harinya, dan productivity presentasinya per harinya. Namun saya nggak akan bahas ini dulu, namun saya akan share kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat forecast berdasarkan kinerja yang sudah terjadi. Kalau di sini kan contohnya adalah hari kerja yang sudah dilakukan adalah 6 hari gitu ya. Bulan Agustus kan seperti teman-teman tahu bahwa bulan Agustus itu jumlah hari kerja efektifnya sekitar 18 hari. Nah, saat ini sudah berjalan 6 hari gitu ya. Sisa hari kerjanya adalah 12 hari. Nah, dengan produksi yang sudah ada seperti di Excel ini ya, jadi selama 6 hari itu ternyata closing-nya sekitar 16 nasabah, kemudian produksinya sekitar 269.500.000. Nah, kita bisa nggak membuat forecast kira-kira sampai akhir bulan kita akan mendapatkan produksi berapa dan berapa yang menjadi bisnis. Nah, teman-teman semua, saya akan bahas itu ya. Jadi menghitung forecast production berdasarkan kinerja yang sudah kita lalui ya. Jadi 6 hari kan kita sudah melalui nih dari contoh yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, kita akan menghitung bagaimana caranya. Nah, datanya sama. Jadi selama 6 hari dengan data yang sama dari tim saya misalnya namanya Arif, Eka, Erna, Hairul, Ruli, Harsol, Michael, Farid, Indah, dan Taufik. Ya, selama 6 hari itu menghasilkan lead atau prospek 150 ya, data, kemudian meng-call 132 orang dan berhasil presentasi 46 orang dengan closing 16 nasabah dengan produksi 269.500.000. Nah, untuk membuat forecast, teman-teman harus mencari run rate-nya dulu ya. Kita cari run rate-nya dulu di sini. Nah, bagaimana caranya? Jadi run rate closing per day berarti kita ingin melihat sebenarnya berapa sih rata-rata per hari closing dari tim kita. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengklik angka 3. 3 berarti di kolom closing ya, kolom F ya. Dibagi dengan jumlah hari kerja yang sudah dilalui. Jadi hari kerja yang sudah dilalui adalah 6 di sini. C5 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, supaya teman-teman dalam melakukan proses copy ke bawah itu tidak error, maka di kolom di C5 ini sebelum C kita kasih $, dan setelah C kita kasih $. Nah, seperti ini. Ya. Jadi supaya teman-teman bisa melakukan prediksi kira-kira satu hari timnya itu menghasilkan produksi berapa. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita langsung copy ke bawah aja. Kira-kira seperti inilah ya tim kita. Dalam satu hari kita memproduksi seperti ini.
Kemudian setelah kita tahu run rate closing per day-nya, kita akan cari berapa sih barang yang sudah dijual, gitu ya. Jadi berapa total uang yang sudah didapatkan dari yang sudah dijual, gitu ya. Jadi sama, ini namanya run rate production per day. Jadi caranya adalah kita klik kolom production di sini yang 100 juta, kemudian dibagi dengan jumlah hari yang sudah kita lalui. Jumlah hari yang sudah kita lalui adalah 6 hari di sini. Nah, supaya pada saat teman-teman mengcopy ke bawah tidak terjadi error, jadi di depan C silahkan dikasih dolar, dan di belakang C juga dikasih dolar. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa mengklik seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung copy ke bawah. Nah, ini adalah rata-rata per hari yang dihasilkan dari tim teman-teman semua. Nah, kemudian kita akan membuat estimasi ya dari sisa hari. Kan sisa hari sampai ke hari 18 adalah 12 nih di sini. Ya. Jadi hari kerja efektif di bulan Agustus 18, kemudian hari kerja yang sudah kita lalui 6, kemudian sisa hari kerjanya adalah 12. Ya, jadi kita akan bikin berapa sih di sisa hari ini kita akan menghasilkan berdasarkan run rate yang sudah kita peroleh tadi. Nah, estimasi remaining days closing caranya adalah, jadi teman-teman ya, yang tadi closing per day-nya di sini di kolom run rate closing per day itu dikalikan dengan sisa harinya. Sisa harinya adalah 12. Sekali lagi ini akan kita copy ke bawah, di depannya C tolong dikasih dolar, kemudian di belakang C itu juga dikasih dolar. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi Arif mempunyai sisa hari sekitar 12 hari, itu kira-kira dengan kinerja yang sama itu akan menghasilkan 6 closing lah gitu ya. Bagaimana dengan yang lain? Oh, yang lain juga sama seperti ini ya. Nah, ini ketahuan teman-teman ya. Jadi kalaupun teman-teman ingin memprediksi kira-kira di sisa hari kerja di 12 hari ya, itu akan closing berapa, itu kelihatan tuh. Jadi kira-kira akan closing 32 nasabah akan di-closingkan. Kemudian jumlah uangnya berapa yang dihasilkan di sini? Jumlah uang yang dihasilkan kira-kira perharinya adalah 44,9 juta. Ini perharinya 44,9 juta. Nah, kalau run rate closing per day-nya secara tim itu perharinya adalah hampir 3 nasabah lah ya, 2-3 nasabah yang berhasil di-closingkan. Nah, sisa hari di 12 hari kerja ke depan itu akan menghasilkan 32 nasabah closing. Dan ini kita cari berapa angka yang akan di-deliver. Nah, caranya bagaimana? Sama tadi seperti estimasi remaining days untuk closing. Jadi di sini kita akan kalikan run rate production per day di kolom run rate production per day itu dikalikan dengan sisa hari kerja. Sisa hari kerjanya adalah 12. Nah, sekali lagi di depannya C tolong dikasih dolar ya, dan di belakang C juga dikasih dolar supaya pada saat di copy ke bawah tidak mengalami error. Nah, ini. Nah, didapatkan. Kemudian kita total. Nah, segini. Jadi estimasi di sisa hari kerja itu adalah 539 juta. Ya, estimasi jumlah closingnya adalah 32 nasabah. Nah, lantas bagaimana dengan forecast sampai dengan akhir bulan? Jadi kan kita sudah menghasilkan tadi di 6 hari gitu ya. Estimasi di sisa hari juga kita sudah dapatkan kira-kira dengan kinerja yang sama gitu ya. Nah, bagaimana dengan estimasi di akhir bulan closing? Kita lihat di sini. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan kinerja yang sudah terjadi di kolom closing tadi, kinerja yang sudah terjadi ini ditambah dengan estimasi remaining days untuk closing di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, totalnya adalah 9. Jadi Arif sampai dengan akhir bulan kira-kira akan menghasilkan 9 closing lah. Dengan angka berapa? Dengan angka produksi berapa? Sama. Jadi estimasi akhir bulan untuk produksi itu adalah dengan menambahkan ya hasil yang sudah didapatkan selama 6 hari ya ditambah dengan estimasi di sisa hari kerja yaitu 200 juta. Jadi totalnya adalah 300 juta. Jadi sekali lagi Arif kira-kira sampai akhir bulan akan menghasilkan
produksi, kemudian akan menghasilkan 9 closing, akan menghasilkan 300 juta produksi. Nah, kemudian kita copy ke bawah ya. Kita copy ke bawah seperti ini. Nah, sudah didapat hasilnya, maka kita tinggal jumlahkan ya. Kita tinggal jumlahkan, kemudian uang yang akan didapat ya di penjualan tim kita seperti ini. Nah, jadi teman-teman semua, di sini kelihatan sekali bahwa berapa forecast yang akan teman-teman dapatkan sampai dengan akhir bulan ya. Jadi dari tim teman-teman yang totalnya berjumlah 10 orang, maka teman-teman akan mendapatkan estimasi closing sebesar 48 nasabah ya, dengan total produksi kira-kira 808 juta ya. Nah, sekali lagi ini produksi ya. Kalau yang jadi bisnis berapa disesuaikan dengan industrinya. Ya, mungkin industri kartu kredit dengan closing ratio 90%, dengan isun rasio 90%. Mungkin di industri asuransi dengan isun rasio 80%, atau mungkin di industri properti closing rasionya isun rasionya 100%. Nah, teman-teman silahkan disesuaikan, tapi di sini teman-teman sudah saya share mengenai bagaimana cara membuat forecast ya dari hasil kinerja yang sudah dilalui sampai dengan akhir bulan. Jadi dengan 10 tenaga penjualan yang kita miliki, maka akan menghasilkan 48 closing dengan total produksi sekitar 808.500.000. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya share kali ini. Nanti kita akan belajar kira-kira dengan estimasi ini sesuai nggak dengan target yang teman-teman komitmenkan ke manajemen. Kalau ternyata belum sesuai dengan komitmen manajemen, dengan komitmen yang sudah Anda sepakati dengan manajemen, berarti tim Anda mesti harus direview lagi. Kira-kira kendalanya di mana? Siapa yang produktif, siapa yang tidak produktif, harus di-develop sesuai dengan areanya masing-masing ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silahkan share, silahkan komen. Yang belum mengikuti channel saya, silahkan subscribe. Nanti teman-teman akan mendapatkan update-update yang terkait dengan bagaimana cara menganalisa penjualan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.